dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Saya, Eva Devi Darnita Daniel dari SMA Negeri 2 Maumere. Saya John Kasmir Bataseda dari SMP Negeri Alok. Saya Muhammad Isnaini dari SMA Negeri Pemana. Pada Pada kesempatan kesempatan kali ini kami kami akan melakukan melakukan demonstrasi demonstrasi kontekstual modul modul 2.3 2.3 coaching untuk supervisi supervisi akademik. Selamat Menyaksikan. Halo, selamat siang Ibu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak John, puji Tuhan, baik, sehat. Pak John, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Ibu Eva. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak untuk kegiatan pra-observasi ini. Baik Ibu Eva, Ya. hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coach yang sudah disepakati waktunya berdua. Nah, sebelum masuk kepada proses itu, izinkan saya sebagai supervisor untuk menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk menilai saat terjadi proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan dengan Ibu mengenai rubrik penilaiannya, di mana nanti selama proses coaching berlangsung, yang akan saya nilai itu apakah proses coaching itu Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dalam alur tirta Ibu diharapkan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, serta bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Kemudian Ibu Eva harus mengingat bahwa proses coaching nanti sebaiknya menggunakan beberapa prinsip coaching yang diantaranya tuh kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Untuk itu Ibu, sebelum melakukan proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu selama proses coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching itu diantaranya adalah presence, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu Eva, pertanyaan berikutnya, bagian kompetensi mana yang ingin secara khusus Ibu Eva kembangkan, yang ingin diobservasi? Kalau dari saya Pak, yang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah indikator-indikator ketercapaian serta tujuan pengembangan yang diinginkan melalui proses coaching kali ini? Baik Pak, jadi melalui proses coaching kali ini saya ingin tuh agar coach saya tuh bisa menemukan jawaban serta ide penyelesaian untuk masalahnya melalui proses coaching nanti. Baiklah. Mungkin sekian saja pertanyaan dari saya untuk tahapan pra-observasi ini. Selama proses coaching nanti, saya akan mendampingi Ibu Eva untuk mungkin merecord hal-hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Setelah proses coaching nanti, saya akan meminta lagi waktu dari Ibu Eva untuk kita mendiskusikan tahapan pasca observasinya. Baik Pak, siap. Selamat pagi Pak Is, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu Eva. Bu Eva bagaimana? Puji Tuhan Pak Is, saya juga baik. Bagaimana Pak Ya. Is?
kemarin siang tuh saya bertemu dengan Pak Is, katanya Pak Is ingin berdiskusi dengan saya nih. Kira-kira ada hal apa yang ingin Pak Is diskusikan dengan saya? Jadi begini Ibu Eva, saya ini kan selain guru mapel, juga wali kelas. Salah satu anak wali saya ini sangat meresahkan saya sebagai wali kelas. Beberapa guru juga sudah melaporkan pada saya bahwa anak ini mulai jarang masuk sekolah. Dan jika masuk sekolah, sering ketiduran di kelas. Menurut orang tuanya, anak ini setiap hari berangkat ke sekolah seperti biasa. Cuman, herannya di pelajaran saya, anak ini selalu hadir. Saya sebagai wali kelas akhirnya bertanya-tanya ini, Bu. Ada apa sih sebenarnya dengan anak ini? Oh, jadi Pak Isna ini menghadapi masalah sebagai wali kelas ya, di mana salah satu anak wali Pak Is ini sering alpa, terus tapi tidak di jam pelajaran Pak Is. Jadi guru-guru mapel lain ini mengeluhkan. Jadi semacam bermain kucing kaleng ya sama Pak Wali, Pak Wali kelasnya. Bu, betul sekali. Saya sebagai wali kelas juga cukup pusing, Ibu. Kira-kira kenapa ya anak wali saya seperti ini? Oh, baik Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Is peroleh dari diskusi dan percakapan kita hari ini? Jadi, Bu, saya dapat menemukan jalan atau cara bagaimana saya bisa mendorong anak ini supaya bisa kembali rajin bersekolah. Tidak hanya di hari saat guru wali kelasnya mengajar. Oh ya, baik Pak. Saya sangat mengapresiasi niat dari Pak untuk mengajak saya untuk mendiskusikan terkait hal ini. Nah, kira-kira perubahan seperti apa sih yang Pak Isna ini ingin capai dari penyelesaian masalah ini? Sejujurnya, pencapaian saya tidak muluk ya, Bu. Hal yang paling mendasar dan fundamental yang ingin saya capai adalah anak wali ini dari yang malas datang sekolah dan sering alpa menjadi rajin datang ke sekolah, Ibu. Itu saja dulu yang ingin saya capai. Untuk hal-hal lain seperti dia dapat nilai 100, mengikuti pembelajaran dengan baik, itu juga menjadi harapan saya. Tapi bukan menjadi hal yang urgen. Pokoknya yang paling penting adalah dia datang saja dulu ke sekolah. Oh, begitu. Kalau bisa diukur nih ya Pak ya, situasi yang Pak gambarkan ini tuh tadi tuh kira-kira dalam rentangan level 1 sampai 10 itu kira-kira berada di level berapa Pak? Kalau saya pikir ya berada di level 3 ya, Bu. Oh, di level 3 berarti cukup rendah ya Pak. Kalau begitu jika demikian harapan Pak tuh kira-kira sebaiknya tuh berada di level berapa? Kalau dari saya pribadi sebagai wali kelas ya, Bu, ya pasti semua wali kelas jika dihadapkan pada situasi seperti ini, saya ingin agar level konklusivitasnya dapat berada di level ya 10, level maksimal seperti itu, Ibu. Tapi kan kita juga harus realistis ya, Bu, melihat kondisi saat itu juga, kondisi anaknya bagaimana. Dengan demikian, saya rasa untuk sekarang saya ingin situasi ini bisa berubah di level 8 saja. Itu sudah cukup bagi saya, Ibu. Oh, baik, Pak. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bapak rencanakan atau pikirkan untuk merubah situasi ini? Dalam hal ini, bisa mendorong anak didik Bapak untuk rajin ke sekolah lagi. Saya terpikir untuk kunjungan rumah, Bu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan guru BK dan beliau bilang dicoba saja, Pak. Karena dengan kunjungan rumah ini
orang tua jadi tahu atau anaknya jadi lebih leluasa untuk terbuka. Jadi salah satu permasalahannya adalah bahwa orang tua anak ini juga tidak tahu kalau anaknya banyak alfa. Dari rumah anak ini sebetulnya datang setiap hari pakai seragam ke sekolah dan pamit untuk ke sekolah. Jadi mereka taunya anak ini di sekolah. Oh, Seperti itu, jadi Bu. ya, berarti anak ini pamit ke sekolah ke orang tuanya setiap hari, tetapi kenyataannya tidak ke sekolah, tidak sampai ke sekolah. Jadi jika demikian, kira-kira Pak Isna ini punya strategi lain tidak untuk mencoba mengatasi masalah ini? Mungkin saya harus buat keyakinan kelas ulang ya, Bu. Seperti apa itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi begini, Bu. Dengan anak-anak wali khususnya saat anak ini hadir, kami buat keyakinan kelas lagi seperti saat awal tahun ajaran. Terus nanti gimana caranya kita mengarahkan bahwa di dalam keyakinan kelas tersebut ada satu poin atau pasal yang menyatakan harus hadir di sekolah di setiap hari efektif sekolah. Sama satu lagi, Bu, saya terpikir untuk membuat kartu. Jadi, kartu kontrol ini diberikan kepada anak tersebut, kemudian diisi oleh anak ini setiap selesai mengikuti setiap mapel. Jadi nanti ditandatangani oleh setiap guru mapel setelah selesai pelajaran. Mungkin dengan begitu kita bisa tahu dia hadirnya di mata pelajaran apa saja. Bagus sekali Pak Isna ini. Dari beberapa strategi yang Pak Isna ini jelaskan tadi, menurut saya semuanya itu sudah bagus sekali. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kira-kira salah satu strategi atau rencana aksi apa yang Pak Is akan buat dalam waktu dekat ini? Dari ketiga strategi saya tadi, Bu, saya sepertinya akan memulai dengan kunjungan rumah dulu ya, Ibu. Biar pihak orang tua bisa tahu keadaan anaknya seperti apa. Mungkin dengan begitu, orang tua juga akan memberikan masukan pada saya selaku wali kelas untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Baik Pak, saya sangat mengapresiasi strategi dan cara Pak Isnain untuk mengatasi masalah ini. Sangat-sangat hebat. Kira-kira menurut Pak Isnaini sendiri, siapa yang bisa membantu Pak Isnaini untuk membersamai proses penyelesaian masalah ini? Saya rasa saya harus bekerja sama dengan guru BPBK dan guru mata pelajaran lainnya, Bu. Mungkin saya akan sosialisasikan ide terkait kartu kontrol ini kepada guru BPBK dan guru mapel lainnya, Bu. Baik Pak, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Pak Isnaini ke depannya? Ya, sebagai wali kelas yang suka atau tidak suka, komitmen saya adalah bagaimana membawa anak ini untuk bisa lulus. Itu yang terpenting. Ini dengan menunjukkan perubahan dalam perilaku serta tingkat kedisiplinan dirinya seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Pak Isnaini. Saya menanti ya kabar Pak Isnaini untuk diskusi berikutnya setelah kunjungan rumah nanti. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Sama-sama Pak Isnaini. Tetap semangat ya. Iya, Ibu, tetap semangat demi anak bangsa. Siap. Baik Ibu Eva, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang telah dilakukan? Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Pak John, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Syukurlah. Baik, setelah melakukan observasi terhadap coach dan coachi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Eva. Nah Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah yang sudah didapatkan Ibu dalam proses coaching tadi
terkait ketercapaian indikator-indikator yang diinginkan. Baik Pak John, jadi tadi dalam proses coaching, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu, saya juga telah menggali potensi dari coaching tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri. Baik Ibu Eva, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan hasil observasi di mana Ibu Eva sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur tirta dengan menanyakan tujuan pada coach, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, lalu menuntun coach untuk membuat rencana aksi yang bisa dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksinya dapat dilakukan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus pada coach. Artinya Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu sudah berikan dalam proses coaching ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan berkah lagi untuk proses coaching-coaching berikutnya. Satu pertanyaan terakhir untuk Ibu. Baik Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Jadi kalau dari pribadi saya ya Pak, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu saya ingin mendalami dan lebih memahami alur tirta lagi dalam proses coaching, agar coaching-coaching berikutnya bisa jauh lebih baik lagi Pak. Baik Ibu Eva, luar biasa semangatnya. Terima kasih. Ibu sudah melakukan tanya jawab dalam tahapan pasca coaching ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya Ibu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati juga. Oke.